Oke, selamat siang di video kami hari ini. Hari ini kami kali lagi akan membuat sebuah video pembelajaran untuk pengelolaan atau bagaimana tata cara mengoperasikan TS total station. Kelanjutan dari video kita sebelumnya. Yang ingin tahu terkait instrumen yang umum dipakai dalam operasional TS bisa lihat di video kami selanjutnya. Hari ini kita masih guest lecture lagi bersama Bapak Abdus Salam Hidayat. Kita di mana nih Pak? Kita di proyek TPA Piungan. Proyek TPA Piungan. Oke, Bantul Yogyakarta. Kebetulan kita masih satu program magang dosen Indonesia ya. Kita hari ini akan belajar apa Pak? Tata cara penggunaan TS ini kita hanya Sophia. Nanti bagaimana cara mengoperasikan menggunakan Sophia ini. Oke, itu Pak. Ya. Oke, karena kita ada di lokasi proyek, mungkin suaranya agak terganggu. Semoga nanti Anda tetap bisa belajar sebagaimana mestinya. Bisa kita mulai Pak? Bisa. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan Pak? Ya, kita nyalakan instrumennya. Nyalakan instrumennya. Kalau berdiri alat kemarin sudah kita pelajari sebelumnya ya? Ya. Setelah alat berdiri sudah kita setting. Terus ini apa yang kita lakukan Pak? ini kita centering. Jadi ini harus pas di tengah. Posisi dia sudah datar. Kalau kita mau cari angka, kelihatan nggak ini Pak? Kelihatan. Kalau kita cari angka 00 agak susah ya. Berapa Ya. yang sebenarnya diizinkan Pak? Yang diizinkan biasanya 20 detik. 20 detikan. Ya. Kalau udah di bawah 20 detik atau plus minus 20 detik itu sudah cukup bisa digunakan. Oke, setelah itu kalau ini kita anggap sudah oke, terus kita pencet F1. Pertama-tama kita awalnya itu kita setting job, bikin job. Karena job itu file, bikin kita file yang tersimpan nanti di job itu. seperti folder Pak? Ya, Atau folder. seperti project juga ya? Ya, Project. seperti itu Pak. Oke. Cara bikin job. Ini kita tampilan awal itu nanti seperti ini. Nah, ini ada job BMDD ke BM4. Ini job yang sebelumnya dipakai. Nah, sekarang kita bikin job baru. Caranya pilih data, kemudian pilih job selection. Nah, ini kita ganti. Ini cari yang masih kosong. Ini kita pilih job, misal kita pilih job 9. Nah, job selection job 9 chordnya ini harus sama dengan yang di atas supaya nanti pada saat pengoperasian itu titik yang kita pakai adalah hasil tembakan di job 9. Ini kita pilih job 9 juga. Nah, untuk menggampangkan kita ganti, misal ini praktikum 1 tes coba, misal kita ganti coba. Terus coba 1. Ini kita ganti alfabetnya jadi angka, pencet shift, coba 1, udah enter.
Oke, kemudian escape. Kita sudah bikin job coba 1. Ini folder yang kita buat atau project yang kita buat barusan. Oke, nah ini kita udah di job coba 1 atau udah di folder yang kita buat tadi. Selanjutnya pilih OBS, observasi pengambilan data. Kita pilih P3, ini P kan ini P3, kita pilih topo. Mau ngapain ini Pak? Kita mau survei. Mau setting azimut? Ini kita setting alat dulu, setting alat dulu. STN. Kita pilih topo, pilih occupy. Nah ini N0 E0 Z0 ini koordinat BM ya. Nah, kalau lokal misal kita belum tahu koordinatnya, kita pakai angka lokal, terserah mau 1000, 10.000 atau berapa. Ini saya coba pakai 1000, 100. Z-nya elevasinya kita anggap 100-an meter gitu ya. Ya. Atas permukaan laut. Terus ini PT-nya mau dikasih misal 1. PT 1 Ya. Terus tinggi alat. tinggi alat, HI ini tinggi alat kita ukur. Nah, pas-paskan. 9 ya, 109. Nah, 109 cm. 109. Ya. Nah, kita tulis 1.09. Oh, karena meter ya Pak ya? Ya, ini dia dalam meter, jadi 109 cm menjadi 1,09. Nih, berarti kita setting kondisi letak alat secara spasial. Ya. Selanjutnya, nah, setelah kita setting alat, kita pilih backside. Nah, karena kita belum punya titik kontrol yang lain, sudut yang lain sebelumnya. ya, titik backside atau sudut yang lain, kita menggunakan pilih angle. Nah, ini kita arahkan utara. Nah, kita arahkan ke utara dengan menggunakan kompas. Kita utaranya sebelah mana? Oh, ternyata di sana. Nah, udah. Oke, kita arahkan utara, sudah dapat utara. HR kita isi angka 0. Ini untuk 0 setnya. Enter, kemudian pilih rek. Nah, kita nggak perlu tinggi alat karena yang ini kita arahkan ke utara. Yang kita butuhkan cuma sudutnya. PT kita nggak ada target, nggak usah diisi. Mas Pak, bertanya. Biasanya kalau kita BS pakai utara itu elevasinya berapa Pak? Dianya bikin 0. Bikin 0 kan kita yang penting sudut jurusan. Iya, untuk tinggi atau rendahnya kita nggak ada target. Ya. Di alat di setting 0. Nah. Ini kita kasih UTR. Kasih simbol utara. Oke. Nah, kita BS olah utara sudah. Kemudian
Nah, setelah kita arahkan utara dan BS sudah kita rek tadi, kemudian kita pilih distance plus coord, enter. Nah, ini kita arahkan ke target. Target itu bisa detil ataupun titik poligon. Bisa detil, bisa poligon. Jadi tinggal kodenya ya Pak ya? Ya. Itu titiknya ya? Ya. Itu rencana kita pura-puranya poligon. Ada patok di situ. Nah, setelah kita arahkan, kita isi tinggi alatnya. Tadi sudah diukur 1,3 meter. 1 meter 32 cm. Enter. PT ini kita isi, ini sebenarnya untuk memudahkan, diisi angka tadi ini 1, sana 2. Kode boleh BM, boleh CP, boleh poligon. Ini saya pakai poligon. Belum di save. Tuh. Kemudian kita pilih, kita pencet miss. Miss ini untuk mengukur. Nah, ini kita peroleh berarti titik tadi koordinatnya berarti ini. Oke, elevasinya ada selisih sekitar 2 cm ya, 2 meter. 1,8 meter ya. Ya. Terus kita rek itu untuk nyimpan ya. Ya. Oke. Setelah kita tembak titik poligon, kita bisa langsung mengambil detail yang mau kita perintahkan. Jadi langsung aja kita bidik target. Saluran atau apa? Ya, tergantung objek yang kita ukur. Itu objeknya misal jalan ya kita jalan, tinggi kita tinggal ganti tinggi, targetnya kita ganti, misal itu target kita 1 meter, 1,5 meter. Nah, PT ini ya, kalau PT untuk membedakan antara titik-titik poligon dengan titik detil, lebih baik ini kita ganti 1000. Jadi kalau di digit kecil itu poligon, kalau yang di ribuan itu detil, untuk memudahkan saja pada saat penguploadan atau identifikasi data. Alatnya berarti kita tinggal pakai pool yang ada ismanya itu Pak ya? Iya. Nah, itu langsung kita miss, kita arahkan, lalu kita miss. Seperti itu. Setelah pengambilan detil dari sini sudah kita pindah ke titik poligon berikutnya atau titik poligon yang tadi kita tembak. Berarti misalnya detil ada yang nggak kelihatan,
kita bisa pakai patok berikutnya sebagai titik diri alat. Betul. Oh, gitu. Berarti ini kita pindah ke, sekarang kita coba melakukan BS atau pindah alat dengan prosedur sebagai berikut ini ya Pak ya. Ya. Kita pindah, kita Matikan dulu. matikan dulu. Dan ini nggak harus dilepas ya Pak ya, kita cuma tinggal lepas klemnya aja ya. Ini dapat. Oke. Kalau jauh disarankan tetap pakai safety boxnya. Tapi kalau dekat yang angkut nggak apa-apa. Setelah alat pindah, kita nyalakan lagi. Nah, ini nggak usah kita apa-apakan karena folder yang terpakai masih folder tadi. Langsung saja pencet OBS F1. Pilih OBS. Oh, ini ternyata belum. Kita setting dulu, ini harus. Oke. Jadi kalau kita pindah alat tetap harus centering lagi di sini. Ya, ini harus tetap centering. Kalau belum center, biasanya alat tidak mau. Ini pakai yang giroskop digital. Iya, ini pakai yang Kalau yang dulu-dulu tetap pakai andalannya yang pakai yang Nivo ini. Nivo, ya. Oke. Kita pilih ops, pilih P3, kemudian kita pilih topo, sama kayak seperti tadi, cuma sekarang kita pindah alat, malah pilih occupy. Ini N0 E0 kita load. Itu koordinat yang sana ya? Ya, ini kita berdiri di titik 2. Titik 2, pilih titik 2. Ini yang tadi. Nah, terus kita tinggi alatnya, kita ukur. Nah, 100, kita tinggi alat 142. Oke. Kemudian BS kita pilih backside-nya, kita pilih core. Terus kita pilih load titik 1 tadi pertama. Nah, kita arahkan ke titik 1 tadi. Arahkan. Sudah kita arahkan, pencet F1 rest. Tinggi alat kita isi sesuai tinggi alat yang di sana. Tadi 1,09. Nah, setelah itu sama langsung pilih detail situasi, kita ke detail situasi poligon, langsung pilih distance plus coord. Nah, kita enter. Nah, kita sudah bisa miss lagi Iya, kita arahkan ke target berikutnya.
ke poligon berikutnya atau detail atau nembak detil-detil objek yang mau dipetakan. Oke. Ya, itu tadi sudah saya sharing bagaimana cara pengoperasian menggunakan Shokia Total Station merek Shokia ini. Intinya di setiap alat itu urutannya pertama bikin job, terus kedua setting STN, ketiga setting backside, keempat order gitu, Pak. itu ini kan kita pakai Shokia ya. Kalau ada merek lain seperti Topcon atau yang lain itu rata-rata hampir sama seperti itu. Ya, urutannya seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Cuman mungkin menunya Ya, tampilan menunya beda. Yes. Baik, kira-kira itu untuk cara kita setting alat, khususnya untuk penggunaan TS, cara memulai nembak detil situasi, cara mengoreksi dengan data Azimuth BS juga. Untuk cara pengolahan data topografinya akan kita buat video pembelajaran selanjutnya. Seperti itu, Pak. Ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe,